Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Zahra dari jurusan Ilmu Politik 1C dengan NIM 1241102103008. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan ejaan di Indonesia, yaitu ejaan Van Ophusen dan ejaan Republik atau lebih dikenal dengan sebutan ejaan Swandi. Ejaan Van Ophusen. Bahasa Melayu ditulis menggunakan aksara Jawi atau Arab gundul. Aksara tersebut tidak lagi digunakan pada bahasa Melayu. Kondisi tersebut terjadi akibat pengaruh budaya Eropa yang datang di Nusantara. Pengaruh tersebut membuat bahasa Melayu menggunakan aksara Latin. Perkembangan aksara dari aksara Jawi menjadi aksara Latin terjadi karena usaha gigi Belanda. Menurut Andika, pada tahun 2015, terdapat 4 alasan mengapa terjadi perubahan aksara tersebut, yaitu yang pertama, penyederhanaan huruf vokal E, I, O menjadi huruf vokal A dan U. Yang kedua, kekhawatiran Belanda terhadap ancaman kekuatan Islam. Yang ketiga, politik etis. Dan yang terakhir, politik bahasa. Alasan pertama, para ahli bahasa Belanda menganggap ketidaksesuaian penggunaan vokal E, I, O ditulis sama dengan vokal A dan U. Alasan kedua, Belanda merasa perlu mengurangi pengaruh Islam atau budaya Arab di Nusantara dengan cara mengganti penulisan bahasa Melayu karena mereka merasa takut dengan militansi umat Islam. Alasan ketiga, pemerintah kolonial memiliki program politik etis di Nusantara. Program tersebut berisi kebijakan untuk membuka peluang pendidikan bagi kaum-kaum migran di Nusantara. Pertimbangannya, bahasa Melayu harus distandarkan agar proses pendidikan berjalan tertib dan lancar. Alasan keempat, Belanda membuat standar bahasa dengan menggunakan bahasa Melayu pada sekolah milik pribumi agar meluaskan kekuasaan mereka dan menyatukan Nusantara. Dengan demikian, Belanda telah melakukan politik bahasa, yaitu membuat standar untuk bahasa Melayu. Bahasa Melayu diharapkan menjadi bahasa resmi yang digunakan di seluruh kegiatan kehidupan di Nusantara. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Belanda menunjuk seorang ahli bahasa untuk menyusun tata bahasa baku bahasa Melayu. Linguis tersebut lahir di Batavia, bernama A.A. Fokker. Ia mengusulkan agar penyeragaman ejaan bahasa Melayu. Berdasarkan usulan tersebut, Belanda memilih Charles Adrian Van Ophusen atau dikenal dengan nama CHA Van Ophusen untuk menyusun tata bahasa baku bahasa Melayu. CH Van Ophusen adalah seorang lelaki yang memiliki kecakapan bahasa yang ditugasi oleh Belanda untuk menyusun tata bahasa baku bahasa Melayu. Ia telah meluncurkan 3 buku yang salah satunya menjadi acuan dalam berbahasa Melayu. CH Van Ophusen lahir di Solok, Sumatera Barat, tahun 1856. Eyang buyutnya juga lahir di Solok sehingga ia sangat mengenal bahasa Melayu. Ia juga memiliki minat mempelajari bahasa-bahasa di Nusantara. Hal ini tampak dari kesediaannya saat ditugaskan pemerintahan kolonial untuk menyusun tata bahasa baku bahasa Melayu. Ia meneliti bentuk-bentuk bahasa Melayu. Kemudian, ia menemukan bahwa bahasa Melayu Riau memiliki kekhasan dibandingkan bahasa Melayu di daerah lain. Ia lalu menggunakan bahasa Melayu Riau sebagai acuan baku. Pada tahun 1896, ia bersama Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim merancang ejaan bahasa Melayu yang ditulis menggunakan huruf Latin. Pedoman tersebut berhasil diterbitkan saat ia berkarir sebagai Inspektur Pendidikan Ulayat. Pedoman tersebut berjudul Kitab Logat Melayu atau Word List for the Spelling the Malay Talmud Latich Karakter. Perbedaan kosakata dari kedua daftar kata untuk ejaan bahasa Melayu dan huruf Latin. Pedoman tersebut diterbitkan pada tahun 1901 di Batavia. Buku tersebut berisi 10.130 kata-kata Melayu yang ditulis menggunakan ejaan baru, yaitu ejaan yang dipengaruhi oleh bahasa Belanda. Pada tahun yang sama, pada tahun 1901, ia menerbitkan buku berjudul Malaysic Spraakkunst atau Tata Bahasa Melayu. Buku ini dimanfaatkan sebagai acuan penggunaan tata bahasa baku bahasa Melayu. Buku tersebut diterjemahkan oleh T.W. Kamil dan diterbitkan oleh Balai Pustaka.
Atas prestasi tersebut, CH.A. van Ophusen diangkat menjadi profesor di Universitas Leiden, Belanda sebagai ahli di dalam bidang bahasa Melayu. Buku berjudul Maleisisch Spraakkunst atau Tata Bahasa Melayu karya CH. van Ophusen menjadi acuan ejaan pertama yang ada di Nusantara. Oleh karena itu, acuan ejaan tersebut dikenal dengan nama ejaan van Ophusen. Ejaan ini diakui sebagai acuan baku ejaan bahasa Melayu di Nusantara. Pemerintah kolonial Belanda meresmikan ejaan tersebut pada tahun 1901. Ejaan ini menjadi panduan bagi pengguna bahasa Melayu di Indonesia. Ejaan Republik. Selanjutnya ada ejaan Republik atau yang lebih dikenal dengan ejaan Swandi. Setelah mengalami perkembangan, kedudukan ejaan van Ophusen digantikan oleh ejaan Swandi atau ejaan Republik. Sebenarnya nama resminya adalah ejaan Republik, tetapi lebih dikenal dengan ejaan Swandi. Ejaan Republik diresmikan sebagai acuan ejaan bahasa baku Melayu untuk mengurangi pengaruh dominasi Belanda yang diwakili oleh ejaan van Ophusen. Ejaan Republik lebih dikenal dengan nama ejaan Swandi karena menteri yang mengesahkan ejaan Republik bernama Mr. Swandi. Mr. Swandi adalah ahli hukum dan notaris pertama Bumiputra yang menjabat dalam Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, dan Kabinet Syahrir III. Swandi memperoleh gelar sarjana hukum dan ijazah notaris dari Sekolah Pangreh Praja. Swandi kemudian dicalonkan menjadi Menteri Kehakiman dan dalam Kabinet Syahrir pada Kabinet Syahrir pertama, yaitu 14 November 1945 sampai 12 Maret 1948, dan Kabinet Syahrir kedua 12 Maret 1946 dan 12 Juni 1948. Swandi menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Pada Kabinet Syahrir III, 2 Oktober 1946 dan 27 Juni 1947, ia menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Saat itulah ia menyusun ejaan yang lebih sederhana agar mudah digunakan oleh penutur bahasa Melayu. Ejaan Swandi akhirnya digunakan untuk menggantikan ejaan van Ophusen. Ejaan Republik disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada tanggal 19 Maret 1947 nomor 264/BHG.A. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.